Oke, hari ini kita berbicara mengenai color food vitamin C. Jadi Atomi itu punya satu produk unggulan untuk vitamin C dengan satu boxnya isi 90 saset. Sekarang kita berbicara mengenai mengapa sih kita perlu vitamin C dan apa itu sebenarnya vitamin C. Nah, pertama itu kita mesti bicara mengenai sejarah vitamin C itu sendiri. Jadi kita pengen tahu seberapa jauh dari pertama tahun berapa vitamin C itu sebenarnya dikenal orang ya. Jadi kita tahu bahwasanya itu sejarah perjalanannya udah panjang sekali. Nah, vitamin C itu pertama kali ditemukan pada saat adanya penyakit skorbut pada tahun 1753. Nah, itu adanya di kapal ya biasanya ya. Jadi kalau kapal itu berlayar kan lama. Jadi mereka itu di kapal itu biasanya makan itu juga buah-buahannya terbatas. Jadi mereka juga dijatah dan akhirnya itu banyak kejadian orang yang terkena seperti sariawan, kemudian juga bibir pecah-pecah, ya itu namanya skorbut. Kemudian juga sudah sampai kronis itu giginya juga lepas, rambut juga rontok, segala macam. Nah, biasanya skorbut itu kalau kita kekurangan vitamin C itu rata-rata itu sekitar 3 bulan. Kalau kita 3 bulan berturut-turut kita kekurangan vitamin C, itu pertama-tama itu bisa terkena namanya skorbut. Kalau minimalnya itu namanya sariawan, tapi skorbut itu udah kompleks. Nah, kemudian ahli bedah James Lind waktu itu ada di atas kapal, dia itu mengenalkan lemon untuk awak kapal. Dengan lemon katanya bisa mengobati penyakit skorbut, tapi tidak ada yang percaya, sama sekali tidak ada yang percaya. Sampai kemudian di tahun 76, James Cook itu membawa, jadi Kapten James Cook ya, membawa banyak lemon untuk mengatasi skorbut di kapalnya dia. Nah, baru kemudian orang mengenal bahwasanya lemon itu bisa untuk mengatasi skorbut. Nah, waktu itu belum ada vitamin C ya, mereka cuma taunya lemon. Vitamin C itu kan sudah diekstrak gitu loh, sudah diambil yang pentingnya ya. Nah, skorbut ini seperti begini. Kekurangan vitamin C bisa mengakibatkan penyakit skorbut. Nah, kalau kita lihat itu badannya itu pertama terasa letih, lesu, lemah, kemudian bengkak persendian. Jadi kita jadinya itu ini ya, jadinya itu kadang-kadang mau bangkit juga susah gitu. Karena semuanya bengkak, jalan juga kakinya sakit. Kemudian anemia, timbulnya penyakit gusi, gingivitis, dan kemudian juga pendarahan pada kulit. Jadi itu yang sudah akut ya. Kemudian rambutnya rontok dan gigi tanggal. Skorbut itu banyak diderita oleh orang dewasa yang malnutrisi. Jadi makanya kenapa di kapal itu karena mereka makannya jatah, juga sayur tidak ada, makanya penyakit skorbut itu biasanya merenggut banyak nyawa awak kapal pada saat itu. Nah, kemudian vitamin C yang sukses diisolasi, maksudnya jadi benar-benar vitamin C ya, bukan hanya dari buah-buahan, pertama kalinya itu pada tahun 1928. Dan kemudian dari penemunya Albert Szent-Györgyi menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi dan kedokteran pada tahun 1937 karena penemuan vitamin C itu yang bisa dibikin kemudian bisa dikonsumsi oleh semua orang. Jadi mulai tahun 1937 kita sudah ini ya, udah banyak orang yang secara massal sudah bisa mengkonsumsi vitamin C dalam bentuk yang seperti sekarang ini. Jadi udah diinventasi terus, diperbaiki terus sampai sekarang menjadi yang lebih simpel ya. Kemudian mengapa sih kita mesti makan vitamin C? Nah, vitamin C itu sangat penting bagi tubuh. Kenapa? Karena tidak semua kita manusia ya, tidak bisa menghasilkan vitamin C, tetapi hewan atau tumbuhan bisa menghasilkan vitamin C dalam tubuhnya mereka. Oleh karena itu, kalau kita lihat itu tumbuhan dan hewan itu mereka tidak membutuhkan vitamin C gitu karena mereka bisa produksi sendiri. Tapi kita tidak bisa. Kita mesti ambil dari luar, apakah dari buah, dari sayur atau dari suplemen. Nah, sumber utama vitamin C itu adalah sayuran, buah-buahan segar, tetapi masalahnya vitamin C itu sangat cepat hilang. Begitu dimasak, dia langsung menguap. Ya, kalau kita terlalu lama memasak makanan, itu sayur itu akan menjadi kuning dan kemudian vitamin C-nya juga belas hilang. Akhirnya yang kita konsumsi itu apa? Ampas. Nah, seperti itu. Kita masak sup, kemudian sayurnya kelamaan, kita lupa ada di kompor, itu juga jadi hilang. Jadinya juga vitamin C-nya itu jadi ampas, kita udah nggak ada vitaminnya sama sekali. Nah, vitamin C yang kita konsumsi sesudah diteliti ya, ternyata itu
bentuknya itu dan vitaminnya itu sama antara makanan dan suplemen. Jadi hampir mirip. Jadi kalau kita tidak mengkonsumsi dari buah dan sayuran segar, kalau umpamanya tidak mempunyai tempat yang penuh dengan buah dan sayuran, maksudnya nggak gampang belanjanya. Nah, kita bisa konsumsi dari suplemen karena dia hampir mirip gitu. Kemudian vitamin C ini merupakan nutrisi yang larut dalam air. Jadi kita tahu ya ada beberapa yang larut dalam air ya seperti A, D, E, K gitu loh. Itu yang tidak larut dalam air. Tapi selain dari itu adalah vitamin yang larut dalam air. Nah, kalau larut dalam air biasanya kalau berlebihan kita konsumsi akan dikeluarkan melalui urin. Jadi kita nggak usah takut. Ada orang bilang jangan banyak-banyak vitamin C nanti ginjalnya rusak loh gitu. Kalau kita banyak konsumsi air ya, karena air kan makronutrien ya, kita mesti konsumsi minimal 1 sampai 2 liter dalam 1 hari. Nah, itu tidak ada masalah karena bisa dikeluarkan dari urin. Dan yang perlu kita ketahui, kita minum vitamin C atomi keluar dari urin itu tidak berbau dan kemudian juga tidak berwarna ya, karena benar-benar dia alami dari buah-buahan yang diekstrak. Nah, kegunaan vitamin itu apa sih? Jadi bukan hanya untuk kekebalan tubuh ya. Yang pertama itu dia bisa mempertahankan fungsi pembentukan jaringan penghubung. Jadi ada jaringan penghubung kan di dalam tubuh kita kan banyak ya jaringan-jaringan yang kecil-kecil kayak tisu-tisunya itu. Nah, untuk membuat dia terhubung itu membutuhkan vitamin C. Kemudian juga kalau kita memakan zat besi, biasanya kalau tidak ada vitamin C, zat besi itu akan susah diserap. Jadi kalau umpamanya kita anemia nih, kemudian kita makan zat besi, kita tidak barengin dengan vitamin C atau kita kurang makan vitamin buah dan sayuran, penyerapan vitamin C itu akan tidak maksimal dan akhirnya anemia kita itu akan kurang sembuhnya itu akan lama. Ya, jadi kita perlu juga vitamin C itu sebagai pendamping untuk membantu penyerapan zat besi. Kemudian melindungi sel dari radikal bebas. Nah, ini yang paling penting karena vitamin C itu kaya antioksidan. Nah, sebenarnya radikal bebas itu apa sih? Nah, kalau kita lihat vitamin C sendiri adalah antioksidan. Dia bisa melindungi kerusakan sel akibat radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kalau kita ceritakan seperti ini. Biasanya molekul stabil, dia itu selalu berpasangan 2. Jadi kalau kita yang lihat yang kecil-kecil ini dia selalu ada 2. Dia berpasangan. Tetapi free radikal itu merupakan molekul yang sudah rusak. Jadi pasangannya itu hilang gitu loh. Jadi rusak kemudian hilang. Begitu dia hilang karena dia tidak berpasangan, dia itu menjadi tidak stabil. Jadi Tuhan itu menciptakan itu udah sempurna. Semuanya itu berpasangan. Laki-laki, perempuan, hitam, putih, besar, kecil ya. Nah, ini juga sama. Molekul itu juga dia seharusnya itu yang kecil itu ada 2. Begitu dia satu, dia menjadi tidak stabil. Kemudian apa yang dilakukan? Dia akan merebut pacar orang lain. Dia ambil molekul dari orang lain. Nah, kalau kita lihat yang di hijau ini, dia akan direbut oleh yang merah ini. Dan akhirnya semua molekul yang ada dalam tubuh kita itu menjadi tidak stabil. Dan akhirnya begitu banyak radikal bebas dalam tubuh kita menyebabkan apa? Menyebabkan berbagai macam penyakit. Kekurangan antioksidan dan kemudian radikalnya sangat banyak dalam tubuh kita bisa menimbulkan kanker sampai ke kerusakan DNA kita. Nah, makanya kenapa kita perlu antioksidan? Karena antioksidan itu dia mempunyai 3 molekul. Jadi ada 1 yang lebih. Jadi ada 1 yang lebih kalau kita lihat yang lagi antioksidan ini ya, yang bulatan yang ketiga yang ada tulisan antioksidan, dia itu mempunyai molekul yang ketiga. Nah, ketiga inilah yang akan disumbangkan kepada radikal bebas. Jadi radikal bebas yang udah rusak ini, dia akan dermakan, ya dermawan dia akan dermakan 1, kemudian akhirnya semua menjadi stabil. Jadi tubuh kita juga akan menjadi stabil dan tidak terbentuk berbagai macam penyakit. Nah, penyebab radikal bebas itu apa sih? Yang pertama itu adalah sinar UV. Jadi sinar matahari terlalu lama di bawah matahari ya, panas segala macam itu membuat tubuh kita itu menjadi radikal bebasnya terlalu banyak gitu. Kemudian asap kendaraan, polusi, kita hirup polusi itu membuat molekul kita jadi tidak stabil. Junk food ya, kemudian metabolisme tubuh. Nah, ingat, begitu kita metabolisme tubuh, kita membakar semua lemak yang ada dalam tubuh kita, itu juga menimbulkan radikal bebas. Nah, supaya kita tidak ada terkena penyakit, biasanya itu kita harus makan seperti vitamin
vitamin C, antioksidan. Nah, itulah kegunaannya supaya kita tidak terkena penyakit lainnya ya. Kemudian asap pabrik, radiasi, asap rokok ya. Jadi ibaratnya bernapas aja itu bisa menyebabkan radikal bebas ya. Nah, radikal bebas itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Yang pertama itu bisa peradangan ya. Kemudian juga bisa membuat dari DNA kita itu menjadi rusak ya. Jadi itu juga bisa menyebabkan kanker dan segala macam. Jadi DNA rusak itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Begitu DNA kita rusak karena kebanyakan radikal bebas, kita itu tubuh kita itu akan menjadi sumber berbagai macam penyakit. Jadi kalau umpamanya ada pemicunya, kita itu mungkin bisa kena kanker, kemudian juga bisa kena namanya tumor dan segala macam. Makanya kenapa antioksidan itu paling penting kita konsumsi. Salah satunya itu adalah dari vitamin C. Nah, ini adalah merupakan gambaran bagaimana antioksidan baik, kemudian juga ada radikal bebas, dan kemudian ada antioksidan itu menyumbangkan satu molekulnya kepada radikal bebas dan kemudian molekulnya menjadi stabil. Nah, antioksidan itu cara kerjanya menetralisir dan menghentikan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel. Jadi radikal bebas adalah molekul yang tidak stabil atau mencuri menangkap elektron dari molekul lain di dalam tubuh. Mereka itu bisa merusak DNA dan menyebabkan penurunan fungsi sel. Dan ketika banyak sel yang rusak atau mati, minimal kalau kita nggak sakit, penuaan dini itu akan terjadi. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi antioksidan, biasanya itu kita itu akan lebih awet muda. Kenapa? Karena radikal bebasnya itu bisa ditekan. Kemudian juga penyakit seperti kanker, segala macam, kemudian jantung itu juga akan resikonya akan berkurang ditekan dengan begitu minim ya. Makanya kenapa kalau kita mau hidup sehat, kita perlu antioksidan minimal itu yang paling murah itu dari mana? Yaitu dari vitamin C. Karena kan kita konsumsi buah, sayur, segala macam. Kan mungkin repot ya, kita mesti pergi beli, belum tentu segar. Kemudian masak sayur juga belum tentu kitanya memasak dengan benar. Dan yang paling gampang itu dengan suplemen, yaitu dengan suplemen vitamin C. Nah, di Atomi sendiri, color food vitamin C itu sangat populer banget. Sebenarnya apa sih color food? Color food itu adalah merupakan sayuran atau buah-buahan yang berwarna ya. Jadi kalau kita lihat kan, wah, buah-buahan banyak sekali warnanya, ada merah, hitam, hijau, kuning ya. Nah, ternyata color food itu merupakan satu campaign ya. Campaign itu adanya itu waktu itu adanya di California dimulai, yaitu untuk mendukung Institut Kanker Nasional di tahun 1988 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia tahun 1991. Jadi ini merupakan kampanye untuk mengkonsumsi 5 warna sayuran atau buah dalam sehari untuk kesehatan yang lebih baik. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah bisa mengurangi resiko kanker dan diabetes, lebih vitamin dan mineral dalam makanan kita, lebih energi, kemudian gaya hidup yang sehat, imun sistem lebih kuat, dan lebih sedikit kalori dan lemak dalam makanan sehari-hari. Nah, menimbang bahwasanya vitamin C tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita, makanya kita harus ambil dari konsumsi makanan atau suplemen. Nah, penentuan suplemen itulah yang harus kita utamakan karena ini merupakan vitamin yang vital untuk kesehatan kita. Nah, kalau foodnya itu apa aja sih? Ada 5 macam warna yang mewakili. Jadi kalau kita bicara warna ya, kita sudah belajar mengenai spirulina, itu namanya dari fitokimia. Fitokimia itu adalah merupakan salah satu nutrisi yang bagus apa? Bagus fitonutrien itu adalah untuk mencegah penyakit kronis. Nah, ini juga sama. Begitu kita makan buah-buahan atau sayuran yang berwarna, yang minimal ada 5 warna, itu bisa menyebabkan kita menekan penyakit kronis di dalam tubuh kita. Nah, ada 5 warna perwakilannya. Yang pertama adalah warna putih, ya. Kemudian warna hitam, kemudian hijau, merah, dan kuning. Nah, dari warna putih itu mengandung alicin yang mengontrol kolesterol dan tekanan darah, menghambat pertumbuhan sel kanker, dan kemudian meningkatkan imunitas tubuh. Nah, contohnya itu apa? Kembang kol, pir, sirsa, lobak, sawi putih, toge, bawang putih, dan bawang bombay.
Jadi kalau umpamanya kita pengen makan yang putih tiap hari, ya minimal di rumah pasti ada bawang putih ya, karena lebih gampang disimpannya. Tiap hari kita makan bawang putih gitu loh, kita masak pakai bawang putih, bikin sup, kita juga oseng-oseng bawang putih taruh. Nah, itu juga untuk mencukupi kebutuhan yang warna putih ya. Kemudian yang warna hitam. Warna hitam itu adalah pigmen tumbuhan antosianin untuk menurunkan resiko kanker. Resiko diabetes. Makanan hitam mengandung lebih banyak antioksidan dibandingkan makanan berwarna terang karena memiliki pigmen yang lebih banyak. Nah, biasanya warna hitam ini ya, kalau saya konsumsi biasanya juga untuk memproteksi daripada ginjal. Jadi ginjal kita itu paling baik kalau kita mengkonsumsi buah-buahan atau sayuran yang berwarna hitam. Makanya kenapa saya makan nasi itu bukan nasi merah, tapi nasi hitam. Karena untuk memproteksi daripada ginjal kami. Jadi soalnya ini ya, kita biasanya itu dulu kan saya bekerja, kadang-kadang minum juga telat, makan juga nggak benar, ginjalnya itu kadang-kadang bermasalah gitu ya. Dan kemudian saya juga banyak alergi, biasanya ginjal itu juga problem. Makanya kenapa saya makannya itu adalah beras hitam. Karena beras hitam itu adalah berwarna hitam dan dia itu mengandung antosianin, bisa memproteksi daripada ginjal kita juga. Nah, makanan yang bisa kita makan selain beras hitam itu apa? Yang pertama adalah kacang hitam. Kacang hitam banyak ya. Kemudian ada wijen hitam. Nah, wijen hitam juga termasuk. Jadi kita bisa makan bakpao. Bakpao itu bisa dalamnya ada kacang hitam, ada wijen hitam. Nah, itu kita juga bisa konsumsi ya. Kemudian juga onde-onde, jangan pakai wijen putih, tapi kita pakai wijen yang warna hitam ya. Nah, yang kemudian berikutnya adalah warna hijau. Warna hijau fitonutrien atau fitochemicalnya itu adalah lutein atau zeaxanthin. Nah, kalau kita bilang lutein, zeaxanthin bagusnya buat apa? Bagusnya pasti untuk mata kita gitu loh. Nah, jadi yang berwarna hijau ya sebenarnya ya. Dan ada juga yang berwarna kuning, tapi ini cenderungnya ke warna hijau. Dan kemudian dia bisa berfungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Kemudian juga produksi sel darah merah dan menguatkan sel otak. Kemudian juga imunitas tubuh. Nah, perwakilan dari buah dan sayurannya apa? Ada kacang polong, paprika, kiwi, bayam, brokoli, sawi, kale, dan apel hijau. Ya, itu untuk yang berwarna hijau. Kemudian yang berwarna merah. Berwarna merah fitonutriennya itu adalah lycopene, yaitu zat antioksidan yang melindungi pembuluh darah, ya, serabut otot, dan juga melawan penyakit jantung dan beberapa jenis kanker. Sumber dari vitamin A juga dan kemudian vitamin E. Perwakilannya apa? Ada apple, pepaya, semangka, anggur, ceri, tomat, stroberi, dan tomat. Tomatnya double ya. Kemudian berikutnya itu adalah berwarna kuning. Nah, warna kuning itu adalah antioksidan dan beta karotin. Jadi beta karotin itu fungsi juga untuk apa? Untuk mata kita juga. Jadi makanya itu untuk mata itu bisa hijau dan kemudian juga bisa yang berwarna kuning. Yaitu untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Kemudian kaya vitamin A untuk kesehatan penglihatan dan untuk meningkatkan produksi pigmen retina. Dan kemudian perwakilannya adalah jeruk, pisang, nanas, jagung, pir, mangga, wortel, aprikot, pepaya, dan juga labu kuning. Jadi ini adalah fitonutrien untuk yang mesti kita konsumsi kalau kita mau sehat dalam sehari-hari. Satu hari kita mengkonsumsi 5 jenis daripada ini ya warna sayur ini. Bisa nggak sebenarnya? Susah ya, kita mesti cari yang warna putih, kemudian warna hitam, hijau, merah, dan kuning gitu loh. Kalau bisa pun mungkin repot banget. Makanya kenapa orang biasanya itu mengkonsumsi salad, dia pilih warna-warnanya supaya untuk memenuhi kebutuhan daripada warna dalam sehari. Tapi bagi kita sendiri ya, bagi saya sendiri juga ya, kalau lagi sibuk mau ke mall juga susah. Yang paling bagus itu beli mall yang udah jadi, berbagai macam warna udah disajikan. Jadi makanya kalau umpamanya susah ya kita mesti mengkonsumsi vitamin yang ada color food-nya. Nah, kebetulan Atomi kan ada. Jadi ini merupakan salah satu vitamin yang penting dan kita mesti kasih tahu ke customer kita bahwasanya Atomi punya vitamin C itu bukan hanya vitamin C hanya warna kuning saja, dari orange saja, tapi juga ada perwakilan warnanya.
Nah, ini adalah color food vitamin C dari Atomy. Dia itu mewakili 7 jenis macam buah dan sayur dengan perwakilan sebenarnya bukan 5 ya. Perwakilan itu ada 3 warna sebenarnya. 3 warna itu karena yang duanya itu ada hitam, kemudian juga ada yang hijau. Itu misal kita konsumsi dari tempat yang lain ya. Jadi kita bisa mungkin sayur-sayuran kita masak, tumis segala macam, tapi yang penting yang kuning, merah dan putih sudah ada di dalam color food vitamin C ya. Kemudian buah di dalamnya itu kalau untuk versi yang Indonesia ya itu berbeda dengan di Singapura juga. Versi Indonesia itu dia berasa mangga. Kemudian ada limau citrus unsui ya. Ini namanya ini ya limau atau jeruk mandarin ya. Biasanya jeruk mandarin itu diambil dari Pulau Jeju punya, namanya citrus unsui. Kemudian juga ada kunyit, cranberry, delima, cicori root dan fish collagen. Jadi vitamin I untuk Atomy Color Food itu dari kolagen ikan. Jadi bukan kolagen yang mana tapi dari kolagen ikan. Mengapa? Nanti diterangkan di belakang ya. Kemudian pastikan vitamin C yang Anda konsumsi bukan vitamin C sintetis. Jadi ada juga banyak beredar vitamin C sintetis. Biasanya kalau vitamin C sintetis dia bisa menyebabkan endapan toksik pada ginjal kita. Jadi inilah yang orang takutkan, makanya dia mengatakan, aduh jangan banyak vitamin C loh, nanti ginjalnya rusak gitu loh. Nah itu kalau terjadi adalah vitamin C sintetis, sedangkan kita punya itu benar-benar ekstrak dari buah-buahan. Dan perlu diketahui Atomy punya kualitas, yaitu buah dan sayuran yang diekstrak itu biasanya segar, bukan yang kering. Jadi sangat aman sekali dan vitaminnya itu benar-benar fresh ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dari isi vitamin C color food yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah mangga. Nah, mangga itu sebenarnya itu kita sering konsumsi di Indonesia berlimpah mangganya ya. Kecuali di Korea, Korea mesti diimpor, di Indonesia itu berlimpah. Sebenarnya fungsinya sebagai apa? Yang pertama itu dia mendukung kesehatan umum. Jadi kalau kita mau sehat ya kita tiap hari bisa konsumsi mangga atau lagi musim mangga kita bisa beli ya. Karena dia bisa menangkal berbagai macam radikal bebas yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi untuk kesehatan secara umum ya. Kemudian memperbaiki kulit dari dalam dan luar. Karena mangga kaya akan vitamin C yang bermanfaat untuk peran utama dalam kesehatan kulit dan membantu mengurangi tanda-tanda penuaan. Kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ada antioksidan, ada vitamin C, pasti kekebalan tubuh akan naik. Dan juga untuk membantu pencernaan. Jadi kalau kita makan kalau vitamin C Atomy, sudah ada manfaat dari mangga ini seperti ini ya, karena memang dia itu bukan ekstrak dari yang tidak segar ya, dia ekstrak segar. Jadi seakan-akan kita juga makan buah mangganya seperti itu. Kemudian ada citrus unsui atau jeruk mandarin, biasanya itu dari Pulau Jeju. Nah, fungsinya itu apa? Yang pertama, citrus unsui ya atau jeruk mandarin, terutama yang di Pulau Jeju, itu mempunyai kondisi yang lebih berbeda. Kenapa? Dia biasanya itu mempunyai sari jeruk yang lebih daripada daerah lainnya. Kenapa? Karena jeruk unsui yang dari Pulau Jeju, dia itu dengan kondisi tanah, keasaman, curah hujan, dia itu membuat dari jeruk itu lebih juicy dan vitaminnya itu menjadi lebih banyak. Nah, jeruk unsui ini bisa mengurangi resiko batu ginjal. Jadi kalau kita konsumsi pun itu bisa membuat kencing kita itu menjadi lancar. Jadi mengurangi resiko batu ginjal. Jadi tidak akan membuat dia berkristal ya. Kalau kita makan sesuatu biasanya itu kalau kita punya bakat ya, dia bisa menjadi kristal dan kemudian menjadi batu ginjal. Nah, dia bisa mengurangi resiko batu ginjal. Kemudian juga mengurangi resiko kanker karena kaya dengan antioksidan yang namanya flavonoid ya. Antioksidan ini bisa melawan kanker. Dan bahkan menurut penelitian ya, dengan kita rutin mengkonsumsi jeruk saja, terutama jeruk unsui ataupun jeruk-jeruk yang lainnya ya, bisa menurunkan resiko kanker paru-paru, kemudian tenggorokan, kanker perut, payudara, dan kemudian juga pankreas ya. Jadi buah jeruk itu melawan kanker dengan menekan kankernya sendiri, kemudian menghalangi pembentukan kanker baru dan membuat karsinogen tidak aktif. Jadi karsinogen itu apa sih? Karsinogen itu merupakan salah satu bentuk zat yang bisa merupakan penyebab kanker.
Jadi kalau umpamanya kita makan sate ya, sate itu kemudian kita bakar, biasanya pembakaran itu menyebabkan karsinogen. Nah, karsinogen itu kita lihat dari mana? Yang dibakar sate itu menjadi dagingnya itu ada yang hitam. Nah, kalau kita makan sate yang hitamnya itu mesti kita gunting kemudian buang. Kita tidak boleh mengkonsumsi. Kenapa? Karena dia mengandung karsinogen. Karsinogen itu adalah merupakan radikal bebas yang sangat berbahaya banget. Begitu masuk ke dalam tubuh kita, umpamanya kita senang sate, tiap hari makan sate, kita nggak peduli ya. Nah, radikal bebas yang berkumpul dalam tubuh kita itu akan menyebabkan kanker-kanker ya, bibit kanker, dan kemudian ada triggernya menjadi kanker baru. Nah, untuk supaya karsinogen itu tidak aktif, kita hanya butuh satu hal, yaitu antioksidan. Makanya kenapa kalau umpama Indonesia biasanya itu kita makan seperti sate segala macam, kadang-kadang dia kasih timun, kemudian juga ada sayur-sayuran segar gitu ya, selada segala macam. Nah, itu supaya untuk membuat karsinogennya tidak aktif. Nah, penjual sate sih nggak tahu ya itu untuk membuat karsinogen tidak aktif. Tapi kebiasaannya seperti itu. Makanya kenapa bagus kalau di rumah itu bisa sediakan apa, timun, kemudian jeruk gitu loh. Ya sehari kita makan satu supaya untuk menambah antioksidan dalam tubuh kita. Dan kemudian berikutnya juga untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Ada antioksidan, pasti kekebalan tubuh kita akan naik ya. Kemudian yang berikutnya ingredientnya adalah cranberry. Nah, cranberry ini adalah merupakan sejenis berry ya. Berry kan banyak jenis ya. Ada cranberry, ada goji berry, ada banyak-banyak blueberry ya. Nah, cranberry ini berwarna merah. Dia biasanya populernya untuk apa? Untuk mencegah infeksi saluran kemih. Jadi kalau umpamanya kita punya masalah suka pipis susah ya karena infeksi saluran kemih, ya kita juga harus makan vitamin C atomik karena dia mengandung cranberry. Jadi membuat kencing kita itu menjadi lebih lancar lagi ya. Kemudian mencegah gigi berlubang, mengurangi juga peradangan, menjaga kesehatan pencernaan, kemudian meningkatkan kesehatan jantung dan juga mencegah kanker. Karena memang antioksidan cranberry itu sangat tinggi. Dan kemudian berikutnya itu adalah kunyit ya. Nah, kunyit itu manfaatnya apa? Dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung kurkumin. Maka banyak ibu-ibu ya, mbak-mbak yang ada di kampung biasanya itu pagi-pagi udah sibuk ya, penjual jamu dipanggil untuk minum jamu. Karena sebenarnya jamu itu kebanyakan tuh pasti mengandung kunyit. Nah, kunyit itu bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat. Jadi makanya si ibu-ibu kerja, bertani, segala macam nggak gampang capek ya karena ada kurkuminnya. Kurkumin itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dan kemudian juga bisa mengurangi peradangan dalam tubuh kita, mengatasi perut kembung, dan juga untuk mengurangi nyeri haid. Jadi benar-benar lengkap banget ya punya Atomi ya. Dia juga ada kurkumin di dalamnya ya. Kemudian berikutnya itu adalah delima. Nah, delima itu sebenarnya bagus banget. Kalau kita lihat di delima di Atomi itu selain ada di dalam vitamin C kita, dia juga ada namanya pomegranate ya. Nah, pomegranate itu juga salah satu yang favorit dari saya. Kenapa? Ya, pengen tahu ya. Yang pertama itu dia bisa meringankan artritis atau nyeri sendi dan menjaga kesehatan otot. Biasanya ibu-ibu sakit apa? Kakinya. Habis duduk lama, berdiri di kakinya sakit ya. Kemudian otot-ototnya juga sakit. Malam juga suka kram segala macam ya. Otot kita itu rasanya aduh gimana nih kalau perlu itu setiap hari pakai koyo ya. Nah, kalau kita mengkonsumsi delima, biasanya itu akan berkurang jauh. Makanya kenapa saya itu suka mengkonsumsi pomegranate setiap hari karena bisa membantu dari nyeri sendi dan kemudian juga kesehatan otot-otot dari dengkul dan kemudian otot dari kaki gitu. Jadi ini sangat membantu sekali. Sebelum makan pomegranate itu berasa banget. Setelah makan pomegranate itu berasa kakinya lebih enak. Makanya kenapa saya tiap hari itu pasti saya mengkonsumsi delima. Sebenarnya itu ada penjelasannya. Kenapa? Karena delima itu mengandung kolagen. Kolagen itu sangat kaya sekali. Nah, kolagen inilah yang bisa membantu jaringan daripada otot-otot kita, terutama di sendi dan kaki, itu menjadi lebih kuat dan akhirnya sendi kaki kita itu juga akan tidak merasakan sakit ya, karena dikuatkan. Nah, itu sebenarnya salah satu alasannya kenapa delima itu bisa membuat nyeri sendi itu menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Kemudian berikutnya adalah untuk menurunkan hipertensi.
meningkatkan kekebalan tubuh, dan kemudian untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Jadi ini adalah merupakan faktor juga diambil dalam vitamin C karena dia bisa untuk membuat kesehatan gigi dan mulut jadi sariawan juga tidak ada gitu ya, jadi berkurang. Kemudian buah berikutnya adalah cicori root ya. Cicori root mungkin banyak orang tidak kenal ya, bentuknya itu adalah bunga seperti ini dan kemudian akarnya lah yang diambil ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya biasa yang populer itu dia untuk meringankan sakit perut dan untuk gangguan nafsu makan. Jadi kalau umpamanya orang enggak nafsu makan ya, mungkin habis sakit segala macam, kemudian dia susah makan, anak-anak biasanya itu diseduh. Jadi mereka beli yang ini powder ya, powder kemudian diseduh seperti kita minum teh ya, seperti minum puerti begitu. Jadi dia itu memang bagus untuk bagian perut dan pencernaan kita. Kemudian mengatasi sembelit ya. Jadi macam-macam urusan perut itu cicori ahlinya. Kemudian untuk membantu kesehatan hati. Kemudian kandung empedu dan detak jantung yang cepat sehingga banyak yang meminum cicori itu sebagai tonik sebenarnya. Jadi mereka setiap hari itu minumnya itu seperti minum teh gitu. Jadi seperti tonik jadinya karena dia membantu kesehatan daripada hati, kandungan empedu dan jantung secara keseluruhan. Kemudian juga menyeimbangkan efek samping ya, stimulan daripada kopi. Biasanya kopi itu kadang-kadang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ya, susah tidur, kemudian juga penuaan dini ya. Kafein itu kan tidak bagus ya buat tubuh kita. Kemudian juga bisa untuk penyakit jantung. Nah, dengan kita banyak mengkonsumsi kopi, biasanya mereka membarengi mengkonsumsi daripada cicori. Jadi cicori itu bisa diseduh juga untuk mengurangi efek daripada kopi itu sendiri. Jadi sebenarnya lengkap banget di dalam atomi sampai cicorinya ada juga untuk membuat kita itu menjadi lebih sehat ya. Jadi kalau kita konsumsi kopinya banyak ya kita juga harus minum vitamin C-nya banyak. Vitamin C atomi yang ada cicorinya. Kemudian yang terakhir itu di dalamnya itu ada fish kolagen atau kolagen ikan. Nah, kolagen ikan itu kenapa sih dipakai di atomi? Kenapa kolagen itu banyak ya? Ada yang dari ini ya, dari kolagen dari sapi, kemudian juga ada kolagen dari ini ya anak ayam ya, dari itik itu juga ada gitu loh. Dari yang tulang-tulang itu dari tulang-tulang ayam itu juga banyak diproduksi di Taiwan itu juga ada. Nah, kenapa dipakai fish kolagen yang dari ikan ya? Fish kolagen ikan itu adalah tipe 1 namanya, yang banyak terdapat pada kulit ikannya. Nah, kolagen tipe 1 ini adalah jenis kolagen yang terbanyak dalam tubuh manusia. Jadi 80% diantaranya terdapat di kulit kita. Molekul kolagen ikan sekitar 1000 DAL, sangat kecil sehingga bisa 100% diserap oleh tubuh manusia. Makanya kenapa kolagen ikan itu diambil oleh atomi, karena kolagen ikan itu bisa diserap oleh tubuh kita maksimal dibanding oleh kolagen lainnya. Nah, untuk saran penggunaan, siapa saja sih yang disarankan untuk memakan vitamin C? Semua orang sebenarnya perlu vitamin C, tetapi mungkin ada beberapa kondisi yang membutuhkan vitamin C yang lebih banyak ya. Mungkin orang yang lagi sakit, jadi dia harus makan suplemen vitamin C. Kemudian juga orang yang memang senang vitamin C, tapi cara penyajian mungkin mesti dicairin, kan susah. Nah, dia makan vitamin C atomi itu hanya dengan gelek-gelek dituang ke mulut itu juga lebih gampang. Kemudian orang yang dalam masa diet ya, masa diet daging atau juga diet apa ya segala macam. Nah, itu dia bisa mengkonsumsi vitamin C untuk menambah antioksidan dan imun sistemnya menjadi lebih bagus hanya dengan color food vitamin C. Jadi kemudian orang yang pola diet hariannya itu ini ya nggak benar gitu loh. Kadang kurang buah, sayuran, kemudian asupan nutrisnya juga nggak benar, banyak junk food. Nah, biasanya itu sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin C, terutama color food vitamin C. Nah, juga untuk orang yang lagi mengkonsumsi zat besi. Nah, zat besi itu harus dibantu dengan vitamin C supaya penyerapannya maksimal. Kemudian orang yang banyak aktivitas sehari-hari di luar. Nah, orang yang banyak aktivitas sehari-hari di luar biasanya itu free radikalnya banyak dalam tubuh kita.
Jadi makanya kenapa harus mengkonsumsi vitamin C supaya dia tetap mendapat antioksidan yang banyak dan kemudian vitalitasnya tetap jos ya. Kemudian juga pekerja yang padat, yang ini ya, yang bekerja juga jam-jam yang panjang, kemudian remaja dalam masa pertumbuhan, kemudian Anda yang membutuhkan untuk pembentukan jaringan ikat dan pemeliharaan fungsi jaringan. Jadi orang-orang yang mungkin lagi ini ya jatuh, kemudian terluka. Nah, itu untuk membutuhkan pembentukan jaringan ya. Nah, itu yang harus mengkonsumsi vitamin C. Dan kemudian bagi kita yang pengen melindungi tubuh kita dari zat berbahaya yang menyebabkan kerusakan sel. Jadi ini adalah merupakan ini ya keunggulan dari Atomy Color Food vitamin C ya. Jadi sharing saya selesai sampai di sini. Ada yang mau bertanya boleh silakan bertanya. Jadi mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang dulu mungkin pernah bertanya vitamin C atau ini gini gitu loh, bener nggak gitu loh, mungkin boleh bertanya atau mau testimoni mengenai vitamin C juga boleh.